Bagaimana caranya kita membuat satu produk itu bisa banyak bikin konten? Step by stepnya seperti apa? Dan apakah sudah ada yang terbukti dengan modal satu produk aja dan banyak sekali konten tapi bisa menghasilkan? Jawabannya ada. Bahkan omsetnya itu bisa mencapai ratusan juta. Buat teman-teman yang penasaran kayak gimana bikin kontennya, simak aja videonya sampai selesai. Jadi yuk langsung aja kita bahas ke videonya. Oke lah semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, selamat datang kembali di channel saya. Dan perkenalkan, nama saya Adang. Di channel ini saya pengen berbagi sebuah inspirasi. Apalagi ini kayaknya cocok banget buat teman-teman yang posisinya sebagai affiliate tapi mungkin minim sama budget ataupun nggak mau harus beli banyak sampel. Kalau misalkan beli banyak sampel takutnya malah nggak terjual. Terus pengen ngandalin satu sampel doang yang dimana satu sampel ini itu bisa jadi winning produk sehingga setiap harinya bisa mendapatkan penghasilan dari produk tersebut. Nah di sini saya sudah mendapatkan datanya. Jadi sebetulnya udah lumayan lama saya risetnya teman-teman ya. Takut ini nggak ada buktinya gitu, nggak ada hasilnya. Ternyata ada teman-teman ya. Jadi langsung aja kita lihatin datanya kayak gimana. Oke teman-teman, jadi inilah produknya, yaitu produk mangkuk. Saya terinspirasi dari beliau dan saya juga lagi coba ngetes produk saya teman-teman ya di akun baru TikTok saya. Nah jadi ini mangkuk teman-teman ya, mangkuk yang mungkin kalian tahu lah target marketnya itu kepada siapa. Pastinya ke ibu-ibu dan kategorinya itu rumah tangga kan. Dan kalau misalkan kita lihat dari segi grafiknya, ini pastinya pas pertama diupload itu 0 view-nya ya, tuh 0 terus tiba-tiba boom ya naik tontonannya. Kenapa bisa seperti itu? Ada dua kemungkinan. Yang pertama FYP organik ataupun emang di iklan. Kalian bisa nilai sendiri. Cuman di sini kalau misalnya kita lihat metriknya, bayangin selama 30 hari ini konten ditonton 15 juta tayangan dengan total penjualan 41.000. Bayangin teman-teman ya, mangkuk kayak gini tuh jual 41.000 itu nggak mustahil. Ternyata udah kejadian. Dan omsetnya ini tembus di angka 538 juta. Pertanyaannya gimana cara bikin kontennya? Oke, kita akan lihat dulu seperti ini. Kita lihat ketebalannya ya, 10.000 ya, itu tebal ya, mangkoknya tebal, tidak flat sama sekali ya, cuma 10.000 bunda ya. Buruan ya kalau bunda mau ambil etalasenya, sudah aku gunakan ya, ini cuma 10.000-an aja kalau bunda beruntung dapat gratis ongkir mantul. Nah, ini kan untuk kontennya durasinya panjang teman-teman ya. Mungkin pertanyaannya dari mana? Ini udah pasti dari rekaman live, bukan dari rekaman live ya. Jadi kan live itu pasti ada rekamannya, terus langsung diupload gitu ke TikToknya, itu bisa. Dan beberapa konten lainnya itu seperti ini. Saya akan coba untuk tunjukkan. Jadi akun beliaunya ini emang benar-benar jadi inspirasi lah buat saya. Saya juga lagi ngetes. Cuman produknya bukan di home living ya teman-teman, ataupun bukan kayak semacam di kategori rumah tangga, tapi lebih di elektronik. Lagi ngetes nih teman-teman ya. Nah ini dia konten-kontennya, bayangin nih. Ini full mangkuk doang tuh ya, mangkuk doang kayak gini teman-teman ya. Beliau bisa banyak sekali bikin konten dan lihat pendapatannya itu semuanya rata ada pendapatan. Dan menurut saya inilah yang disebut dengan winning produk kan, yang dimana kita fokus di satu produk itu bisa menghasilkan yang namanya itu penjualan setiap harinya. Nah ini tadi yang konten pertama ya, ini konten yang kedua. Emak gue beli satu 6.000. Halo kakak sayang, bener banget ya, ini tuh bunda kalau di toko atau di mobilan tuh ya yang serba 5.000, ini tuh memang harganya 5.000 sampai 7.000. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, Guys, aku mau cerita sama kalian kalau hari ini. oh ini sampel ya. Ini yang sama. Gak ada piringnya, ada dong. Ini juga sama. Aku kena 100 perak dapat 12. Ya itu sama. Dan ini yang terakhir ya, yang ketujuh teman-teman. Oke, di sini mungkin akan saya coba untuk ambil sebuah kesimpulan apa yang kita bisa pelajari. Yang pertama, kalau misalkan pengen bikin satu produk untuk banyak konten, itu bedakan dari segi background. Kalau misalkan teman-teman perhatikan yang sudah saya lihatkan tadi videonya, itu backgroundnya beda-beda. Ya meskipun pembahasannya sama, ngomongin tentang masalah 10.000 dapat 6 pieces sama kualitasnya, itu kayaknya nggak bakalan duplikat konten karena kan backgroundnya beda-beda teman-teman ya. Terus yang kedua di sini untuk durasinya juga itu kita bisa atur. Misalkan yang pertama kita bisa ngomongin dari segi yang namanya itu kualitas. Nih sebagai contoh, ini produk yang lagi saya coba tester, yaitu Center. Yang pertama di sini saya bisa jelaskan dulu. Misalkan pertama ini backgroundnya ke sini teman-teman ya, backgroundnya ke sini, terus saya langsung shoot aja seperti ini ya, di shoot aja gitu kayak gini, terus nantinya bisa didubbing kalau misalkan masih malu. Terus yang kedua, kalau misalkan backgroundnya udah ke sini, saya coba ke sini.
Ya, itu yang kedua, konten yang kedua. Terus yang ketiganya ke sini, keempatnya ke atas gitu. Kelimanya ke sana, kayak gini teman-teman ya. Itu bisa sebetulnya bikin konten seperti itu dan tinggal jelasin aja produknya gitu. Penjelasan produk bukan tentang masalah dari segi kualitasnya, fiturnya, tapi ada yang namanya dengan harga gitu kan. Terus dengan testimoninya itu bisa dijelasin sebetulnya. Dan kalau misalkan diulang-ulang, menurut saya itu masih terbilang aman. Dan saya juga lagi ngetes untuk produk ini. Nah, itu yang pertama. Cara yang kedua, ada yang disebutnya itu kayak semacam text to video. Jadi modalin video doang di kayak giniin ya si produknya, kita bikin seperti ini, terus kita bikin konten ya, tapi nggak didubbing, cuma dikasih kata-kata doang. Di konten saya itu FYP teman-teman ya, tapi untuk salesnya itu masih belum nemu, mungkin kurang cocok, tapi nggak tahu, lagi dites. Soalnya itu akun baru berjalan 2-3 harian. Nah, jadi kurang lebihnya itu seperti itu teman-teman ya, untuk pembuatan konten dari satu produk. Nah, di sini kalau misalkan mau risetnya, teman-teman itu bisa pakai platform Kalodata. Di Kalodata udah pasti up to date ya, setiap video, setiap produk, per hari, per minggu, bahkan per bulannya itu udah pasti ada. Jadi kalau misalkan kalian mau akses, linknya udah ada di deskripsi video ini. Nah, satu kesimpulan yang saya dapatkan tentang konten yang satu ini, teman-teman ya, sebetulnya ada minus, ada plusnya juga. Kita ngomongin plusnya aja ya. Plusnya, sebagian audiens itu akan mengenal kita kalau kita ini menjual mangkuk. Jadi kalau misalkan saya ini sebagai pemula gitu ya, ataupun saya ini yang suka belanja di TikTok, lagi scroll-scroll tiba-tiba nemu produk mangkuk. Oh, orang ini nih, terus diklik tuh teman-teman ya si videonya. Karena saking penasarannya, kita klik profilnya. Wah, di sini mangkuknya itu bagus-bagus, rekomen nih ya buat ibu-ibu. Nah, itu kan yang pertama ya. Yang keduanya, si orang yang lagi scroll itu akan ngasih tahu ke temennya ya, yang belum pernah ngecek akun TikToknya, disebarin tuh ke temannya satunya, dia langsung ngecek, sama-sama ngecek, yang akhirnya tiba-tiba orang itu bakal kenal, oh akun ini nih yang jualan mangkuk tersebut. Itu yang pertama, itu plusnya. Minusnya apa? Minusnya di sini kalau misalkan kita asal-asalan pilih seller, ini bahaya. Kenapa bahaya? Karena setiap harinya kan kita pushnya satu produk ya, kita pushnya satu produk, tiba-tiba udah ada yang FYP, udah kita ngeluarin budget banyak banget, komisinya diturunin ataupun produknya hilang. Nah, ini yang bikin harus kita hati-hati teman-teman ya. Maka carilah seller yang dimana itu niatannya benar gitu kan, ataupun gak nakal, gak tiba-tiba komisinya diturunin secara langsung. Ada yang namanya pemberitahuan dulu, ada yang namanya peringatan dulu, itu mungkin bisa dibilang aman. Kalau yang ini kan sekarang banyak ya seller kayak gitu, lagi enak-enaknya konten FYP karena diiklanin gitu kan, budget keluar banyak, tiba-tiba komisinya diturunin. Kan kita malas teman-teman sebagai affiliate. Ya kalau misalkan turuninnya cuma 3% mungkin gak ada masalah ya, tapi ini kalau misalkan sampai 1%, ini rugi banget buat affiliate. Nah, jadi di sini kesimpulannya, kalau misalkan teman-teman pengen coba bikin konten winning produk, bisa digonta-ganti untuk masalah background, dan pembahasannya juga sebetulnya bisa itu aja sih ya. Terus yang kedua, kalau misalkan pengen cari produknya, usahakan produknya itu yang benar-benar terpercaya, terus yang masalah stoknya aman, tidak ada pelanggaran, dan tidak nakal salahnya. Nah, itu saja mungkin di video kali ini. Kalau misalkan punya pertanyaan, tulis aja di kolom komentar, dan sampai jumpa di video selanjutnya dengan saya Adang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.